warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfiansyah di TV4. Pemirsa sekalian, pembelajaran fikih sebagai bagian integral dari pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami hukum-hukum Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun di beberapa sekolah, realita pembelajaran fikih menunjukkan beberapa tantangan, baik tantangan kepada siswa ataupun guru yang perlu diatasi. Nah, tantangan yang biasa dihadapi dalam mengajar fikih karena kurangnya alokasi waktu yang cukup. Apalagi seorang guru juga harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus, sehingga waktu yang tersedia untuk mengajar fikih sangat terbatas. Hal ini dapat menyebabkan guru tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada seorang siswa. Nah, untuk selengkapnya mengenai realita pembelajaran fikih di sekolah, saya alihkan ke rekan saya yang saat ini sudah bersama dengan beberapa narasumber untuk menyampaikan pendapat mengenai realita pembelajaran fikih yang mereka jalani saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Fatur. Di sini saya sudah bersama Ibu Dr. Anda Haji Hamsiah selaku guru fikih atau guru pembelajaran fikih di MAN 1 Parepare. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu, bagaimana penerapan kurikulum yang diterapkan di MAN 1 Parepare? Jadi kurikulum yang diterapkan di MAN 1 Parepare itu untuk kelas 10 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan pada kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum ke-13. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu, apa saja metode dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran fikih? Strategi yang digunakan itu kalau strateginya menggunakan strategi berbasis proyek dan berbasis masalah. Sedangkan kalau metodenya itu masih menggunakan metode diskusi dan metode ceramah. Ya. Pertanyaan ketiga Bu, apa saja hambatan yang dihadapi pada proses pembelajaran fikih? Hambatannya itu seperti kita susah memilih strategi apa yang digunakan, apalagi saat pembelajaran fikih itu pada saat jam-jam dulu, di mana siswa sudah mulai tidak fokus belajar karena banyak yang mengantuk dan merasa lapar. Pertanyaan keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran fikih? Kalau tantangannya itu siswa terkadang sulit mengerti atau mengamati maksud dari soal yang diberikan. Misal diberikan soal sebutkan tetapi dijelaskan, karena siswa itu kebanyakan kayak mengandalkan internet atau dari Google. Pertanyaan terakhir, bagaimana proses evaluasi dalam proses pembelajaran fikih? Kalau proses evaluasinya itu setiap per bab siswa diberikan evaluasi dengan menggunakan metode tulisan dan metode lisan. Tetapi lebih sering itu menggunakan metode lisan supaya untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa sampai mana yang dia tahu, dan untuk mengurangi kecurangan atau menyontek di dalam kelas. Saya Rahmat Fatur, saya kembalikan ke studio. Jadi itulah tadi wawancara dari rekan saya dengan narasumber yang merupakan guru pembelajaran fikih di MAN 1 Parepare. Kemudian saya alihkan ke rekan saya yang lainnya yang saat ini sudah berada di lokasi bersama dengan 2 orang narasumber. Perkenalkan, nama saya Rasti. Di sini saya sudah berada dengan 2 orang narasumber dari MAN 1 Parepare. Itu siswi pertama Lutfia Mansur dari 11 IPS 1 dan Maulida dari 11 IPS 2. Langsung saja dengan narasumber akan mengajukan pertanyaan dan Anda akan menjawab. Oke. Pertama, bagaimana pandangan Anda mengenai pembelajaran fikih di sekolah? Menurut saya itu pembelajaran fikih itu menyenangkan, dan gurunya itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami terhadap siswa SMA seperti kami. Jadi pembelajarannya itu mudah untuk ditangkap. Bagaimana dengan saudari?
gurunya juga ketika menyampaikan materi kayak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari kita. Oh, jadi di sini bahasanya itu lebih mudah dipahami ya oleh siswa di sekolah. Baik, kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda merasa materi yang diajarkan ini relevan dengan kehidupan sehari-hari? Saya itu materinya ya relevan ya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti kita mempelajari mengenai tata cara sholat, wudhu, bagaimana caranya bertaharah, bersuci. Dan saudari? Iya, begitu. Baik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang biasanya menjadi kesulitan utama Anda di sini dalam mempelajari fikih? Kesulitannya itu sebenarnya Seperti apakah bahasa-bahasanya? ya seperti itu bahasanya kan dalam fikih itu ada terdapat bahasa-bahasa Islam yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu, kayak seperti Masmur, Rumahnya dalam sholat. jadi kayak kan bahasanya itu tidak digunakan sehari-hari, jadi Itu agak asing ya didengar. Selanjutnya, bagaimana cara guru fikih di sini menjelaskan materinya? pertama-tama itu tentunya itu ibu pembukaan terlebih dahulu seperti doa, merefleks pelajaran-pelajaran sebelumnya, dan itu beliau itu terlebih dahulu menyuruh kami untuk membaca buku paket, dan ibu menjelaskannya. Kemudian jika ada dari kami yang tidak paham mengenai materi itu, beliau menyuruh kami untuk bertanya, memberikan kami kesempatan untuk bertanya ataupun berdiskusi, Dan melakukan perbandingan atau studi kasus? ya perbandingan dari masalah-masalah hari-hari gitu. Oke. Dengan yang saudari? Iya. Baik. Apakah Anda di sini merasa waktu yang digunakan di sini cukup untuk mendalami materi fikih dalam setiap pertemuan di dalam kelas? Apakah itu kurang atau masih perlu ditambah lagi? Menurut saya pribadi itu pembelajarannya itu mengasihkan, menyenangkan, terlebih lagi gurunya itu kayak bisa menjadi Teman? iya sahabat, teman, keluarga, jadi Semuanya keluarga. bisa menyenangkan gitu? Ya, jadi pembelajarannya itu menurut saya itu kurang karena saking mengasihkannya pembelajarannya sehingga seperti Kayak pembelajaran di dalam kelas saja itu tidak cukup. Jadi kayak masih butuh waktu untuk selalu bertanya atau sharing-sharing dengan Kakak gurunya di sini bisa ditemui di luar atau bagaimana? Di luar jam pembelajaran? bisa ditemui mengenai Di kapan saja, di mana saja? di luar kelas, misalnya di kantin saat kita memiliki pertanyaan mengenai masalah hidup kami, ya ada pertanyaan mengganjal, kita bisa menemui ibu. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu bisa yang berada di luar dari materi pembelajaran yang dibahas? Ya bisa dari materi fikih. Oke. Yang terakhir, bagaimana penilaiannya di sini dalam mata? Saya Rasti, saya kembalikan ke studio. Perkenalkan, saya Nur Fadila. Sebagai kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya di Sekolah Man 1 Parepare,
menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 menerapkan kurikulum K13. Adapun strategi dan metode yang digunakan, yang pertama metode ceramah dan metode diskusi. Sedangkan strategi berbasis proyek dan strategi berbasis masalah. Keluhan siswa pada proses pembelajaran berlangsung, siswa lebih menerapkan pada sistem pembelajaran yang menyenangkan untuk menghidupkan suasana kelas, dan guru lebih tegas pada proses pembelajaran berlangsung. Di sini guru terkesan lebih dekat kepada peserta didiknya, sehingga membuat sebagian peserta didik kelewatan. Nah, itulah tadi beberapa pernyataan-pernyataan yang telah diutarakan oleh beberapa narasumber tentang bagaimana realita pembelajaran fikih di sekolah, tepatnya di MAN 1 Parepare. Saya Muhammad Alfiansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.